Bab 607. Bagaimana menurut kamu? Apa yang terjadi? Ekspresi wajah Indra seketika langsung berubah drastis. Suara benturan tadi seperti suara kecelakaan. CEO Chen, ada masalah. Anggota keluarga Kai datang kemari. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang mengenakan jas masuk ke dalam ruangan dan berbicara dengan ketakutan. Keluarga Kai membawa sangat banyak orang dengan menggunakan sebuah mobil truk dan langsung menabrak pintu restoran kita. Ekspresi wajah Indra berubah menjadi semakin pucat saat mendengar ini. Kekuatan keluarga Kai berada di bawah 8 keluarga besar kota Yan, setengah dunia hiburan kota Yan dipegang oleh keluarga Kai. Bahkan 8 keluarga besar kota Yan pun tidak bersedia membuat masalah dengan keluarga ini, tapi mereka sekarang sudah datang ke restoran Chen. Kelihatannya masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Habislah. Semuanya sudah habis. Indra merasa seluruh tubuhnya lemas dan berbicara dengan wajah yang cemas. Apa yang kamu cemaskan? Kata Jerry sambil menggerutkan keningnya. Indra seperti bangun dari mimpinya saat mendengar kata-kata Jerry. Bukankah masih ada Jerry di sini? Kata-kata Jerry terlihat begitu tidak senang. Hal ini membuat Indra merasa sangat menyesal. Sulit baginya bisa berbicara dengan Jerry, tapi dirinya malah begitu cemas saat bertemu dengan masalah. Tenang saja, keluarga Kai akan mengganti ribuan kali lipat dari kerugian yang mereka berikan pada keluarga Chen. Setelah selesai bicara, Jerry langsung berjalan ke arah luar. Saat melihat kepergian Jerry, Indra tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mulai mendidih. Dia tetap tidak bisa melupakan kejadian Jerry yang menerobos masuk ke kediaman keluarga Chen sendirian hingga hari ini. Kak Jerry, apa yang terjadi? Yema juga mendengar keributan ini, jadi dia pun keluar untuk menanyakan apa yang terjadi. Jerry berkata, kamu di dalam saja sama Mary, aku dan Indra akan mengatasi sedikit masalah, setelah itu aku akan membawa kamu pulang. Apakah anggota keluarga Kai datang kemari? Tanya Yema dengan wajah khawatir. Jerry tahu dia tidak bisa menutupi masalah ini dari Yema, jadi dia pun menganggukkan kepala, berkata, tenang saja, selama ada aku tidak akan ada masalah apapun. Kamu hati-hati ya, Yema memberikan saran padanya, kemudian dia ikut masuk ke dalam bersama dengan Mary. Jerry tersenyum, lalu dia berjalan ke hall lantai 1 dengan wajah yang santai. Ketika Jerry dan Indra sudah sampai ke hall utama, sudah ada belasan pegawai restoran Chen yang dijatuhkan. Pintu kaca restoran Chen juga sudah ditabrak oleh sebuah mobil truk. Juga ada ratusan pria bertubuh besar yang mengelilingi tempat itu. Di barisan paling depan dari orang-orang ini ada sebuah tandu yang mengangkut anak muda yang seluruh tangan dan kakinya sudah diperban. Anak muda ini adalah Ruben yang kaki dan tangannya baru saja dipatahkan tadi. Hancurkan semua ini. Aku mau membuat restoran Chen benar-benar hancur. Pemimpin pria parubaya itu melambaikan tangannya, kemudian ratusan orang itu pun bersiap untuk menyerang. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukan ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dingin, itu adalah suara Jerry. Indra berdiri di belakang tubuhnya, lalu seluruh tubuhnya merasa sangat lemas saat melihat sekelompok anggota keluarga Kai yang bertubuh kuat itu. Jika Jerry tidak ada di hadapannya, mungkin dia akan bersujud di lantai. Pak, anak itulah yang menyuruh orang untuk mematahkan tangan dan kaki kakak. Di samping pria bertubuh besar itu ada seorang anak muda yang berwajah lebam. Dia berbicara sambil menunjuk ke arah Jerry. Orang yang berbicara tadi adalah Gary yang membuat masalah malam ini. Pak, jangan membunuhnya dengan terlalu mudah. Aku ingin dia mati, tapi bukan sekarang. Aku ingin menyiksanya lebih dahulu dengan menghancurkan setiap tulangnya. Aku akan membuat dia hidup bagai di kematian. Ruben yang terbaring di atas tandu pun berbicara dengan ganas. Rasa bencinya pada Jerry sudah benar-benar berada di puncak tertinggi. Nak, berani sekali kamu membuat anak aku hingga cacat. Apakah kamu sudah bosan hidup? Gilbert Kai membentaknya. Kemudian dia berbicara sambil menunjuk ke arah Jerry, sekarang kamu berlutut jalan kemari, nanti aku akan meninggalkan jasad kamu dalam keadaan utuh. Jerry berbicara dengan wajah yang datar, kamu tidak tahu keadaan dengan jelas dan langsung membawa begitu banyak orang kemari, bukankah hal ini tidak terlalu masuk di akal?
Kamu sudah membuat anak aku cacat, masih bilang aku tidak masuk di akal. Aku beritahu kamu, siapa yang hebat di kota Yan, maka dia yang berkuasa. Jawab Gilbert dengan penuh amarah. Jerry menganggukkan kepala, berkata, apa yang kamu katakan itu benar, kalau begitu ganti rugi 1 miliar kepada aku, lalu bawa orang-orang kamu pergi dari sini. Lalu jangan pernah menginjakan kaki kamu di kota Ya lagi. Semua orang benar-benar tercengang saat mendengar Jerry mengatakan ini. Hahaha. Beberapa saat kemudian Gilbert baru meresponnya, lalu dia tertawa dengan gila, "Nak, apakah maksud kamu kekuatan kamu lebih besar dari aku?" Jerry menganggukkan kepala dengan serius, "Memang lebih besar, apakah kamu ingin mencobanya?" "Baiklah, kalau begitu ayo kita coba." Gilbert berbicara dengan wajah yang mengejek. Jerry melihat Gilbert seperti melihat orang bodoh, dia tiba-tiba bertanya, "Indra, apa masih ingat dengan kata-kata yang aku katakan barusan? Membuat keluarga Chen masuk ke kota Yan harus dimulai dengan menggantikan posisi keluarga Kai, bagaimana menurut kamu?" Indra tercengang, wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Jerry bahkan masih bertanya padanya tentang hal ini di hadapan begitu banyak anggota keluarga Kai. Apakah dia sedang cari mati? Tuan Jerry, jika itu bisa maka bagus sekali. Meskipun Indra merasa takut, tapi dia mengerti kalau Jerry sedang menguji dirinya. Dia sekarang berada di keadaan yang sulit, jadi dia tidak mungkin membuat Jerry pergi sendiri bukan? Karena sudah tidak ada jalan untuk mundur lagi, maka dia pun harus memilih untuk percaya pada Jerry. Anggota keluarga Kai tertawa hebat saat mendengar lontaran kata Jerry. "Nak, aku tiba-tiba merasa akan sangat disayangkan kalau langsung membunuh kamu begitu saja. Kamu sangat cocok untuk menjadi badut penghibur yang membuat semua orang merasa senang." Gilbert berbicara sambil tertawa, "Bagaimana kalau kamu ikut aku pergi ke keluarga Kai untuk jadi badut penghibur keluarga kami?" Hahaha. Jerry pun tidak banyak omong kosong lagi, dia pun langsung menghubungi seseorang, berkata, "Bawa 1.000 orang ke restoran Chen dalam waktu 10 menit. Kemudian dia pun menutup panggilan telepon itu. "Hahaha, lucu sekali. Bawa 1.000 orang. Apakah kamu akan mati kalau tidak membual? Kamu kira kamu siapa? Bahkan pemimpin dari 8 keluarga besar kota Yan pun bisa membawa 1.000 orang kemari dalam waktu 10 menit. Gilbert memasang wajah yang mengejek, lalu berkata, "Karena kamu ingin memanggil orang, maka aku akan memberikan kamu waktu 10 menit. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa kamu panggil. Tenang saja, aku tidak akan membuat kamu kecewa." Jerry tersenyum dengan aneh. Gilbert yang awalnya penuh rasa percaya diri, entah mengapa dia tiba-tiba merasa sedikit cemas saat melihat wajah yang tenang dari Jerry. Tapi saat teringat dengan kedudukan keluarga Kai saat ini, dia mulai merasa tenang lagi. Meskipun kekuatan keluarga Kai tidak setara dengan 8 keluarga besar kota Yan, tapi kekuatan mereka tidak berbanding jauh, jadi 8 keluarga besar kota Yan pun tidak berani bermusuhan dengan keluarga Kai begitu saja. Saat ini keluarga Kai hanya kurang 1 pertarungan saja, jika dia berhasil memenangkan pertarungan ini, maka dia pasti akan menjadi bagian dari 8 keluarga besar kota Yan. Kalau begitu, untuk apa dia begitu khawatir pada seorang anak muda saja? "Nak, 10 menit sudah tiba, mana orang kamu? Kenapa masih belum datang?" Seketika waktu 10 menit sudah tiba, Gilbert pun bertanya dengan sinis. Tapi setelah dia selesai bicara, terdengar suara keributan yang berturut dari luar sana, lalu ada 10 buah mobil truk yang berhenti di depan restoran Chen. Setelah itu ada begitu banyak orang bertubuh besar lompat keluar dari dalam mobil itu, seketika tempat di luar sana dipenuhi dengan sekelompok orang. Kemudian ada ratusan orang yang langsung masuk ke dalam hall, sedangkan ratusan orang lainnya sudah tidak muat lagi untuk masuk ke dalam. "Kak Jerry, aku tidak datang terlambat bukan?" Seorang pria bertubuh besar jalan ke hadapan Jerry dan bertanya dengan ramah padanya. Jerry menggelengkan kepala, berkata, "Tentu saja tidak." Gilbert yang tadinya masih merasa bangga pun langsung membelalakan matanya dan memasang wajah yang tidak masuk di akal. Jerry ternyata benar-benar memanggil 1.000 orang dalam waktu 10 menit,
lalu jika dilihat dari bentuk tubuh anak buahnya, mereka terlihat seperti bukan orang biasa. Bagaimana menurut kamu dengan 1000 anak buah aku ini? Tanya Jerry sambil tersenyum pada Gilbert. Bersambung.